Selamat datang di channel Manisit. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan besar yang selama puluhan tahun menjadi perdebatan di dunia internasional, khususnya di Indonesia. Apa yang akan terjadi jika Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel? Isu ini bukan sekadar tentang politik luar negeri, tapi juga menyentuh sisi ideologi, sejarah, ekonomi, hingga geopolitik global. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, punya posisi strategis dan simbolis dalam konflik panjang Israel-Palestina. Karena itu, setiap langkah Indonesia terhadap Israel pasti akan menimbulkan reaksi besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejak proklamasi 1945, sikap Indonesia terhadap Israel sudah jelas tidak ada hubungan diplomatik. Keputusan ini lahir dari semangat anti-kolonialisme dan solidaritas terhadap bangsa-bangsa yang dianggap belum merdeka, terutama Palestina. Dalam pidatonya, Presiden Soekarno sering menekankan bahwa Indonesia tidak akan pernah berhubungan dengan negara yang berdiri di atas penjajahan. Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung menjadi tonggak ketika Indonesia bersama negara Asia dan Afrika lainnya menyerukan solidaritas untuk Palestina. Sikap itu kemudian diwariskan ke setiap pemerintahan, dari era Soekarno, Soeharto, hingga masa reformasi. Bahkan ketika ada tekanan internasional, Indonesia tetap menegaskan bahwa tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina benar-benar merdeka. Meski begitu, kenyataan global berubah. Konflik Israel-Palestina tetap berlangsung tanpa kepastian. Sementara sejumlah negara yang dulunya menolak Israel mulai melakukan normalisasi seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, bahkan Maroko. Langkah mereka membuka ruang baru untuk diplomasi, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan. Bagaimana jika Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, mengambil keputusan serupa? Apa konsekuensi yang akan muncul, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional? Dari sisi politik dalam negeri, konsekuensinya jelas berat. Dukungan terhadap Palestina di Indonesia bukan hanya urusan politik luar negeri, melainkan sudah tertanam dalam hati masyarakat. Aksi solidaritas untuk Palestina selalu mengundang jutaan orang. Media sosial penuh dengan kampanye boikot produk yang dianggap pro-Israel. Jika pemerintah tiba-tiba mengumumkan pembukaan hubungan diplomatik, gelombang protes hampir pasti akan mengguncang. Ormas-ormas Islam, tokoh agama, hingga partai politik bisa menjadikan isu ini sebagai bahan mobilisasi massa. Partai oposisi akan memakai isu ini untuk menyerang pemerintah. Sementara partai pendukung bisa terjebak dalam dilema antara mendukung pemerintah atau menjaga simpati umat. Pemerintah juga berisiko kehilangan legitimasi moral karena langkah ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanat konstitusi yang menolak penjajahan. Namun ada sisi lain yang sering luput dari pembahasan, yaitu potensi manfaat yang muncul jika hubungan diplomatik itu dibuka. Meski secara resmi tidak ada hubungan, perdagangan Indonesia-Israel tetap berlangsung melalui pihak ketiga. Data internasional menunjukkan bahwa nilai perdagangan kedua negara pernah mencapai ratusan juta dolar AED per tahun, meski tidak langsung. Produk elektronik, pertanian, dan tekstil Indonesia pernah masuk ke pasar Israel lewat Singapura atau Hong Kong. Di sisi lain, teknologi Israel, terutama di bidang pertanian, irigasi, dan farmasi, juga pernah masuk ke Indonesia secara tidak langsung. Jika hubungan resmi dibuka, semua jalur itu bisa menjadi lebih terbuka, transparan, dan terkontrol. Israel dikenal sebagai salah satu negara dengan inovasi teknologi paling maju di dunia. Di bidang pertanian, mereka berhasil mengubah gurun kering menjadi lahan subur dengan teknologi irigasi tetes. Bayangkan jika teknologi ini diterapkan secara luas di daerah-daerah kering Indonesia, seperti Nusa Tenggara Timur atau sebagian Kalimantan. Produktivitas pangan bisa meningkat drastis, mengurangi ketergantungan pada impor. Di bidang kesehatan, Israel punya riset farmasi dan teknologi medis kelas dunia, termasuk dalam bidang vaksin, alat kesehatan digital, hingga terapi kanker. Kolaborasi di sektor ini bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan Indonesia.
bidang pertahanan juga tidak kalah penting. Industri militer Israel diakui sebagai salah satu yang paling maju. Mereka memproduksi drone, sistem pertahanan udara, dan teknologi siber yang digunakan banyak negara. Bagi Indonesia, akses ke teknologi ini tentu menarik. Namun kerjasama militer dengan Israel hampir pasti menimbulkan kontroversi besar karena berhadapan langsung dengan sentimen publik. Dari sisi geopolitik, langkah membuka hubungan akan menjadi pergeseran besar dalam diplomasi Indonesia. Selama ini, Indonesia dipandang sebagai benteng konsistensi dukungan terhadap Palestina di dunia Islam. Jika normalisasi dilakukan tanpa syarat, posisi itu bisa hilang. Indonesia mungkin akan kehilangan sebagian pengaruh di organisasi kerjasama Islam. Negara-negara seperti Iran, Pakistan, atau Turki bisa menuding Indonesia tidak lagi setia pada perjuangan Palestina. Namun di sisi lain, ada keuntungan strategis. Amerika Serikat hampir pasti akan menyambut positif langkah ini. Washington selama ini mendorong normalisasi antara Israel dengan negara-negara Muslim. Jika Indonesia bergabung, itu akan dianggap kemenangan diplomatik besar bagi Israel. Hubungan Indonesia-IOS bisa semakin erat dengan peluang masuknya investasi lebih besar. Uni Eropa pun bisa memberi sinyal positif. Di kawasan Asia, Tiongkok sudah punya hubungan erat dengan Israel, terutama dalam bidang teknologi dan infrastruktur. Artinya, Indonesia tidak akan kehilangan mitra strategis jika ikut membuka hubungan. Justru bisa lebih fleksibel dalam menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar. ASEAN juga akan memperhatikan langkah Indonesia. Sebagai pemimpin informal kawasan, keputusan Indonesia bisa menginspirasi atau memengaruhi negara lain. Malaysia, misalnya, selama ini keras menolak Israel. Jika Indonesia mengambil langkah berbeda, hubungan kedua negara bisa terguncang. Tapi bagi Singapura, Filipina, atau Thailand yang lebih pragmatis, langkah Indonesia bisa dianggap hal wajar dalam strategi global. Reaksi dunia Arab dan Muslim kemungkinan terbelah. Negara-negara yang sudah normalisasi, seperti UEA dan Bahrain, akan menyambut positif karena Indonesia bisa menjadi mitra strategis baru. Tapi negara-negara lain yang masih menolak, seperti Aljazair atau Qatar, bisa menilai Indonesia berkhianat. Palestina tentu akan merasa kecewa, karena selama ini Indonesia dianggap sebagai sahabat paling setia. Namun, jika normalisasi dilakukan bersamaan dengan komitmen nyata mendukung solusi dua negara, Indonesia bisa tetap menjaga posisi moralnya. Misalnya, membuka hubungan diplomatik dengan Israel sambil meningkatkan bantuan kemanusiaan untuk Palestina atau menginisiasi diplomasi baru di PBB. Ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Pertama, normalisasi penuh dengan membuka kedutaan besar di masing-masing negara. Ini akan memberikan akses penuh pada peluang ekonomi, perdagangan, dan diplomasi, tetapi juga menimbulkan risiko besar dari dalam negeri. Kedua, normalisasi terbatas dengan membuka kantor dagang atau konsulat. Skema ini bisa menjadi jalan tengah, memberikan manfaat ekonomi tanpa terlalu menyinggung sensitivitas politik. Ketiga, normalisasi bersyarat, yaitu membuka hubungan dengan Israel, tetapi diiringi langkah besar untuk Palestina, seperti mendukung konferensi perdamaian atau mengalokasikan dana besar untuk bantuan kemanusiaan. Risiko dari langkah ini tentu nyata. Gelombang protes domestik bisa meluas dan menggerus kepercayaan publik. Media sosial bisa menjadi medan pertempuran opini yang panas. Dunia Islam bisa kehilangan respek terhadap Indonesia. Namun peluangnya juga nyata. Teknologi Israel bisa mempercepat modernisasi pertanian, industri, dan kesehatan di Indonesia. Hubungan diplomatik bisa memperluas pasar ekspor Indonesia. Kedekatan dengan ARS dan Barat bisa memberi posisi tawar lebih kuat dalam percaturan global, apalagi di tengah rivalitas dengan Tiongkok. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah Indonesia siap membayar harga politik dari langkah itu? Apakah pemerintah mampu membangun narasi bahwa membuka hubungan bukan berarti meninggalkan Palestina, tetapi justru mencari jalan baru untuk memperjuangkan perdamaian? Jika narasi itu bisa disampaikan dengan jelas, sebagian masyarakat mungkin bisa menerima. Tapi jika gagal,
normalisasi bisa berakhir menjadi bumerang yang melemahkan pemerintah. Dengan semua pertimbangan itu, jelas bahwa membuka hubungan diplomatik dengan Israel bukanlah keputusan sederhana. Ada peluang besar di bidang ekonomi, teknologi, dan geopolitik, tetapi juga risiko besar di bidang politik domestik dan reputasi internasional. Semua akan sangat bergantung pada waktu, strategi komunikasi, dan komitmen nyata terhadap Palestina. Langkah ini bisa menjadi lompatan bersejarah yang membawa Indonesia ke level baru dalam percaturan global, atau justru menjadi blunder diplomatik yang merusak fondasi politik luar negeri yang sudah dijaga selama puluhan tahun. Pertanyaannya sekarang, kalau menurut kamu, apakah Indonesia perlu membuka hubungan dengan Israel demi kepentingan ekonomi dan politik, atau sebaiknya tetap konsisten mendukung Palestina sepenuhnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk konten analisa geopolitik lainnya.